Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-14. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel bab 2 ayat 2 sampai 5. Sementara ia berbicara dengan aku, Roh meliputi aku dan menegakkan aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun, jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6
ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah imanku takkan goncang walaupun banyak orang menolak Yesus. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang datang dari Nazaret tempat asalnya. Pada salah satu hari Sabat, Yesus mengajar pada umat di Nazaret. Pada mulanya umat takjub, dan ketakjuban itu membuat mereka bertanya mengenai identitas Yesus, sehingga membuat mereka akhirnya menolak Yesus. Mengapa mereka menolak? Rupanya karena hanya melihat identitas Yesus yang hanya sebagai manusia. Mereka tidak mampu melihat kealahan yang ada dalam diri Yesus. Karena kecewa dengan mereka, Yesus berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Saudara-saudariku terkasih, di dalam sejarah gereja juga berulang kali terjadi ada yang mengakui Yesus hanya sebagai manusia saja, ada yang mengakui Yesus hanya sebagai Allah saja, ada yang mengakui Yesus hanya memakai baju kealahan atau kemanusiaan saja. Bagi kita orang Katolik, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan hidup di antara kita untuk menemani perjalanan kita agar kita dapat sampai kepada Allah di surga. Saat ini juga ada banyak ejekan terhadap kita. Yesus Allah, kok mati? Siapa bidannya waktu Dia lahir? Yesus hanya diterima sebagai manusia. Moga-moga ejekan-ejekan itu tidak menyurutkan iman kita
bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.